Selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengerannya dalam banget, tapi sebenarnya luar biasa simpel. Kita akan coba bongkar cara menemukan kehadirannya bukan di hal-hal yang wah atau ajaib, tapi justru di dalam kenyataan yang paling biasa yang lagi terjadi sekarang ini. Oke, kita mulai dari sini dulu deh. Coba, jujur sama diri sendiri sejenak. Biasanya, di mana sih Anda mencari makna hidup? Atau rasa nyambung yang dalam gitu? Seringnya ya kita carinya di luar sana kan, entah itu dalam ngejar karir, berharap ada keajaiban datang, atau mungkin pergi jauh ke tempat-tempat yang dianggap suci. Kita pikir di sanalah jawabannya. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau semua pencarian itu justru bikin kita makin jauh? Gimana kalau kebenaran yang kita cari-cari itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditemukan, tapi sesuatu yang cuma perlu kita sadari. Sesuatu yang udah ada dari tadi, di sini, sekarang juga. Nah, ini dia intinya. Kalimat kunci dari semua obrolan kita. Sebuah ungkapan yang powerful banget dari tradisi Sufisme. Apa adanya adalah adanya. Yuk, kita bedah pelan-pelan maksudnya. Jadi gampangnya gini, apa adanya itu, ya semua hal yang lagi terjadi apa adanya, realitas saat ini tanpa kita tambah-tambahin atau kurang-kurangin. Nah, adanya itu, ya kehadirannya, wujudnya, artinya setiap hal sebiasa apapun itu pada dasarnya adalah cerminan darinya. Dan ini praktis banget loh, coba deh rasain napas Anda sekarang. Masuk, keluar. Atau mungkin Anda tiba-tiba ngerasa haus atau deg-degan. Nah, dalam kacamata ini, semua itu bukan hal acak. Itu adalah sapaannya. Panggilan buat kita sadar, hey, aku di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kita benar-benar pegang konsep ini, cara kita memandang dunia bisa berubah total. Ini bukan cuma filosofi, ini cara pandang baru. Nah, ini perbedaannya jelas banget. Kebanyakan dari kita mungkin ngelihat dunia ini sebagai penghalang, ya kan? Penuh gangguan yang bikin kita jauh dari Tuhan. Tapi, dalam pandangan marifat, dunia itu justru cerminnya. Artinya, semua kejadian, bahkan yang bikin sebel sekalipun, kalau kita lihat dengan jernih, itu juga bagian dari pantulan wujudnya. Ini kuncinya. Menerima di sini bukan berarti pasrah terus jadi lemah ya. Justru ini adalah sebuah aksi sadar yang kuat banget. Aksi untuk membuka diri kita pada realitas ilahi. Jadi, waktu kita menerima keadaan, apa adanya, tantang lawan, disitulah kita kasih ruang buat adanya terasa. Bahkan di tengah situasi yang gak kita suka. Dan ini bukan cuma ide baru loh. Kitab suci sendiri sudah bilang. Ayat ini menegaskan betapa dekatnya Tuhan itu. Dekat banget, bukan di langit yang jauh, tapi lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dan ayat ini makin memperkuat lagi. Kehadirannya itu gak terbatas di satu tempat. Kemanapun kita menghadap, di situ ada wajahnya. Di dalam segala apa adanya yang kita alami, mau itu enak atau enggak. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba yang praktis. Gimana caranya biar ini nggak cuma jadi pengetahuan di kepala? Ada latihan simple yang bisa kita coba sekarang juga. Yuk kita coba bareng. Coba duduk yang rileks, pejamkan mata, rasain sensasi di tubuh, sadari aliran napas. Terus bilang di dalam hati, ya Allah, semua ini apa adanya adalah kehadiranmu. Setelah itu udah, amati aja apa yang muncul. Suara di sekitar, rasa di badan, nggak usah dihakimi, nggak usah diubah. Cukup jadi saksi. Nah, biar jadi kebiasaan, kita juga bisa pakai zikir napas ini. Waktu tarik napas, sebut namanya. Waktu hembuskan napas, akui kehadirannya dalam segala situasi. Bahkan dalam hal-hal yang kita anggap kurang, atau dalam hal-hal yang kita nggak ngerti sama sekali. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Soalnya ini sering banget jadi penghalang terbesar buat kita, yaitu perasaan nggak layak. Kedengaran familiar nggak? Pikiran kayak, aku kan masih banyak dosa, atau nantilah kalau hidupku udah bener baru dekat sama Tuhan. Percaya deh, pikiran-pikiran kayak gini yang justru bikin tembok ilusi antara kita dan dia. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Kehadirannya itu bukan hadiah karena kita udah jadi orang baik atau sempurna. Bukan. Kehadirannya itu selalu ada, tanpa syarat. Kenapa? Karena dia emang udah pernah pergi dari kita. Tugas kita cuma satu, mengingat itu. Jadi, biar makin nempel, kita rangkum ya. Apa adanya itu, ya momen-momen biasa ini. Adanya, itu ya kehadirannya yang meliputi semua itu. Latihannya, cukup mengamati tanpa melawan. Dan tujuannya,
menemukan dia sekarang juga, bukan nunggu nanti-nanti. Oke, sebagai penutup saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh sekarang juga, bawa lagi perhatian Anda ke nafas yang lagi mengalir, gak usah cari apa-apa, cukup jadi saksi aja. Di sana, dalam kesederhanaan itu, apa yang Anda temukan?